Anime time lagi. Nah, setelah pertemuan antara Magat dan Willy Tybur, yang dimana Willy telah menyampaikan kebenaran kepada Magat bahwa memang keluarga Tybur lah penguasa Marley di balik layar, yang menyebabkan ketidakharmonisan orang-orang Marley dan Eldia di benua utama saat ini sebenarnya tanggung jawab keluarga Tybur. Willy berjanji akan mengumumkan kebenaran di festival Liberio nanti. Setelah itu, para petinggi Marley mengadakan rapat dengan para Titan Warrior Marley untuk membahas strategi penyerangan ke Paradis. Nah, berikut beberapa pembahasan yang Mimin akan bahas di episode 4 Attack on Titan The Final Season. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke inti videonya, sebaiknya berak dulu, sediakan gorengan dan kopi, lalu kita putar intronya. Nah, yang pertama, pernyataan cinta Falco dan Gaby. Setelah para warrior Marley dianggap tidak terlalu penting di dalam rapat lanjutan, mereka semua keluar dari ruangan rapat. Nah, di sini Porco kagum dengan penyusunan strategi ala komandan perang Marley. Namun Pig nampaknya tidak setuju kalau strategi perang Marley sepertinya memang tidak memperdulikan perasaan orang-orang Eldia yang tinggal di benua utama. Mereka sebelumnya bahkan rela mengirim 4 anak kecil untuk menyusup ke Paradis. Entah strategi kejam apa lagi yang akan dilakukan petinggi Marley ke bangsa Eldia yang tinggal di benua utama. Tetapi di sini Zack hanya terdiam dan melihat ketiga warrior Marley yang memperdebatkan strategi perang Marley selanjutnya. Kemudian para warrior melihat ke arah 4 bocah laknat yang sedang latihan. Mereka terlihat terkejut karena kali ini Falco mampu melampaui Gaby. Ya, di sini Falco memang berambisi mewarisi armor Titan demi menyelamatkan Gaby, dan kali ini dia berhasil melampaui cewek yang dia suka. Trainer tentunya sangat terkejut dengan hal ini. Harapannya untuk melihat para prajurit Eldia Marley yang waras di masa depan sepertinya semakin terbuka lebar. Gaby yang dikalahkan Falco tentunya sangat jengkel dengan hal ini. Sementara Udo dan Sofia memuji-muji Falco di depan seorang tentara Marley. Si tentara Marley tidak segan-segan menggoda Falco kalau dia sepertinya akan berpotensi untuk mewarisi armor Titan. Ya, di sini kita bisa lihat orang-orang Marley sebenarnya juga bisa ramah kepada Eldia yang tinggal di benua utama. Nah, Gaby yang tidak bisa menahan emosinya karena dikalahkan oleh Falco akhirnya meneriaki Falco kalau mustahil Falco bisa mengalahkannya saat ini, karena Gaby berkontribusi besar dalam perang yang sebenarnya. Mendengar emosi Gaby, Falco hanya bisa membalas dengan mengatakan, "Tapi armor Titan belum diwariskan. Jadi sampai saat itu tiba, aku akan berusaha untuk menjadi yang terbaik." Nah, di sini Falco langsung meninggalkan Gaby yang sedang emosi. Gaby tentunya semakin marah. Dia meneriaki Falco kalau kakaknya sudah pasti mewarisi base Titan. Jadi keluarga Falco pasti semuanya berpotensi diangkat menjadi orang Marley. Guys, kenapa di sini Falco masih terus ingin menjadi pewaris armor Titan? Ya, jawabannya di sini guys. Akhirnya Falco di sini mengungkapkan perasaannya kepada Gaby kalau dia sebenarnya menyukai Gaby. Ya, semua orang-orang yang berada di sekitar situ tentu terdiam akibat ucapan Falco kepada Gaby. Namun sayangnya Gaby hanya memikirkan ambisinya saja untuk menjadi pewaris Titan Armor. Dia nampaknya tidak peka dengan ucapan Falco kepadanya. Dia malah menjawab, "Kau hanya menghalangiku karena kau peduli padaku. Apa maksudmu?" Aku sama sekali tidak mengerti. Karena Falco sudah terlanjur malu menyatakan perasaannya kepada Gaby yang gagal paham, Falco akhirnya lari meninggalkan mereka. Sementara Gaby masih saja bingung. Nah, yang kedua, persiapan festival. Gaby, Udo, dan Sofia akhirnya lanjut menuju ke tempat festival. Di sana mereka sempat bertemu dengan penduduk Eldia yang memberi mereka makanan. Jadi di sini kita tahu seberapa sayangnya orang-orang Eldia pada para prajurit Eldia Marley. Bahkan mereka mengidolakan keluarga Rainer Braun dan menganggap mereka sebagai keluarga pahlawan. Setelah itu mereka bertiga sampai di panggung acara deklarasi. Udo di sini menceritakan masa lalunya kalau dia sebenarnya bukan berasal dari zona pengasingan di Liberio. Ya, Udo bukan penduduk Liberio asli seperti Gaby, Falco, dan Sofia.
Itulah kenapa nama Udo seperti bukan nama Eropa, tapi nama Jepang. Keluarganya dipindahkan ke Liberio. Baik di Liberio atau di luar Liberio, keadaan Udo sama-sama menderita di zona pengasingan. Mereka dikucilkan dan dibenci oleh penduduk di luar zona pengasingan. Namun Gaby menegaskan itu alasannya kenapa mereka harus berjuang agar bisa diakui di dunia. Kalau mereka bukan bagian dari iblis. Gaby yakin alasan memilih Liberio sebagai tempat untuk mendeklarasikan perang adalah agar penduduk dunia mau lebih mengerti kepada para Eldia di zona pengasingan bahwa mereka sebenarnya bukan iblis. Nah, seperti inilah kalau seseorang sudah terlalu sering menerima perlakuan rasis. Mereka menganggap perbuatan rasis tersebut wajar dan bisa dimaklumi. Miris memang, sudah jelas-jelas dikucilkan, masih membela orang-orang yang mengucilkannya. Nah, yang ketiga, Tabor memberikan pasukan kepada Magat. Nah, di sini Magat memberikan buku catatan kepada Willy yang berisi permintaannya. Di situ tertulis kalau dia butuh penghancuran berskala besar. Ini sesuai dengan pembicaraan Magat dan Zack sebelumnya. Kalau Marley memang butuh armada dalam jumlah yang sangat besar untuk menaklukkan Pulau Paradis. Nah, dari sinilah Willy Tabor langsung menyetujui pasukan ini, bahkan memberikan selamat kepada Magat kalau pasukan besar ini akan dikomandoi olehnya. Magat dengan merendah mengatakan pasukan tersebut adalah milik negara Marley dan Willy adalah komandan tertinggi di negara Marley. Willy lalu memberikan fakta kalau memerintah Marley itu sangatlah berat. Itulah kenapa keluarga Tabor sebelumnya menyerahkan kursi kepemimpinan Marley pada para dewan jenderal. Namun kali ini Willy sepertinya akan berdiri sebagai pemimpin Marley yang sebenarnya, yaitu menjadi komandan tertinggi yang mewakili Marley untuk menyatakan perang kepada Paradis. Nah, yang keempat, pertemuan Eren dan kakeknya. Falco yang sebenarnya lari karena malu perasaannya tidak dibalas oleh Gaby, ternyata dia pergi ke rumah sakit gangguan mental. Dia kembali menemui Eren dan menceritakan kalau dia telah sedikit berhasil melampaui Gaby. Disinilah Eren terus-menerus mensupport Falco agar terus melangkah, begitu juga dengan dirinya. Falco kemudian pergi meninggalkan Eren dan berjanji akan menemuinya lagi. Eren kemudian didekati oleh seorang kakek-kakek yang tidak lain adalah Mr. Yeager. Mr. Yeager kemudian memperingatkan Eren kalau paman Falco dulunya adalah salah satu pemimpin restorasi Eldia. Nah, dulunya para pemberontak dan keluarga mereka semuanya sudah dikirim ke surga. Nah, surga di sini maksudnya Pulau Paradis ya guys. Saat itu keluarga Chris sedang berjuang memulihkan namanya. Dan hal itu perlahan mulai berhasil. Karena kakak dari Falco telah mendapatkan hak untuk mewarisi Best Titan. Dengan begitu keluarga Chris sudah aman. Nah, di sini Mr. Yeager mengingatkan ke Eren untuk berhenti meminta tolong kepada Falco. Karena ini akan membahayakan keluarga Chris. Dia juga menyarankan kalau ingatan Eren sudah pulih, silakan pulang ke keluarganya selama kesempatan itu masih ada. Ya, di sini Mr. Yeager sepertinya sedang membicarakan diri sendiri, di mana dia sudah tidak punya lagi kesempatan untuk melihat kedua anaknya. Dia dulunya sangat keras kepada Grisha dan memaksanya untuk menjadi dokter. Nah, karena didikan keras dari ayahnya, Grisha malah memberontak serta menjadi salah satu anggota teroris restorasi Eldia. Mr. Yeager kemudian mulai berteriak-teriak tidak jelas menyesali perbuatannya. Ya, sepertinya mental Mr. Yeager sepertinya telah rusak karena penyesalannya ini. Nah, yang kelima, pertemuan para bangsawan dari berbagai negeri. Ya, perjamuan para bangsawan yang dilakukan oleh Willy Tabor akhirnya dimulai di sini. Di sini 4 bocah laknat calon warrior ditugaskan untuk melayani para tamu. Para tamu yang datang juga bukan orang-orang biasa. Hampir semua yang datang pernah dilihat Falco di koran, yang berarti mereka adalah orang top di seluruh dunia. Nah, saat Udo sedang bertugas, tiba-tiba dia mendengar bisikan-bisikan rasis dari salah satu petinggi dunia. Kalau makanannya bau gara-gara makanannya dibawa oleh pelayan yang berasal dari Eldia. Udo yang di tempat tinggalnya sebelumnya memang mendapatkan perilaku rasis, sangatlah emosi mendengar bisikan-bisikan itu. Namun secara tidak sengaja Udo menabrak salah satu petinggi dunia yang berasal dari negara Hisuru. Ya, dia adalah Iyomi Asumopito. Ia bisa dihukum berat karena kecerobohannya ini.
Namun anehnya Asume Pito malah melindungi Udo dan berpura-pura kalau kejadian ini adalah salahnya sendiri. Nah, untuk teman-teman yang membaca manganya pasti tahu alasannya. Itu karena Asuma Pito adalah salah satu kotoran yang coba dibersihkan dari pantat set dengan teknik khususnya. Nah, selanjutnya salah satu perwakilan dunia mulai membuka acara dengan candaan yang sama sekali tidak lucu, yaitu dia memperlesetkan slogan musuh kemarin adalah musuh hari ini. Candaan tidak lucu ini langsung membuat emosi para perwakilan dari Timur Tengah yang baru saja mengakhiri konflik dengan Marley. Willy lalu mengambil alih candaan tidak lucu itu. Lalu dimulailah pidato undangan Willy Taber kepada para petinggi dunia. Berbeda dengan pidato garing sebelumnya, nampaknya Willy sangat sopan dan merendah sehingga semua perwakilan dunia mau mendengarkannya. Dia mengatakan, besok aku akan mengundang kalian ke zona pengasingan di Liberio. Itu adalah rumah bagi orang-orang yang dulunya pernah membunuh banyak negeri. Orang-orang yang darahnya ada di dalam nadiku, para iblis yang dikenal sebagai Eldiah. Nah, di sini Willy bahkan sampai tidak ragu mengakui kalau dia adalah bagian dari iblis penghancur dunia tersebut. Bukan hanya perwakilan dunia, geng bocah laknat bahkan ikut simpati menyaksikan pernyataan Willy. Marley adalah negeri yang paling tertekan karena iblis itu. Kini Marley menggunakan para iblis itu untuk menekan negeri lain. Ya, intinya Marley membalas dendam secara membabi buta pada negeri lain karena membalas dendam kepada paradis mereka tidak mampu. Mereka takut dengan ancaman Raja Khorfrid. Aku bersimpati pada keinginan kalian semua untuk membasmi para Eldiah. Ya, Marley yang menggunakan kekuatan Titan bangsa Eldiah untuk berperang sangat sulit untuk dikalahkan. Ini membuat negeri lain yang menjadi musuh-musuh Marley begitu dendam pada kekuatan Titan iblis Eldiah yang dimiliki Marley. Dan aku membawa satu solusi untuk masalah yang tidak berhenti ini. Besok aku akan memberikan solusi ini di pertunjukan yang tidak ada duanya di dunia ini. Untuk pertunjukan besar dan para saksi sejarah, Willy lalu menganjurkan wine-nya sebagai tanda bersulang yang diikuti para perwakilan dunia yang hadir. Nah, yang keenam, festival dimulai. Nah, di keesokan paginya, festival di Liberio akhirnya resmi dimulai. Orang-orang dari luar datang ke zona pengasingan untuk berdagang. Ya, mereka benar-benar berasal dari luar ya guys. Lihat saja, orang yang sedang berjualan ini tidak memakai band Eldiah. Jadi bisa dibilang ini adalah festival berskala internasional. Para warrior dan calon warrior Marley benar-benar menikmati festival ini. Geng bocah laknat bahkan berkesempatan untuk membuat bokeh Rainer, sang pahlawan Marley yang berkantong tebal. Episode pun berakhir dengan Gaby yang benar-benar puas menikmati festival ini. Dia bahkan sampai tidak mampu berjalan karena saking kenyangnya, dia harus diseret oleh Rainer untuk dibawa pulang. Yang menarik adalah perkataan Gaby yang kekenyangan. Kau tahu rasanya, kita hanya bisa merasakan hal-hal baru akhir-akhir ini. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Di sini episode pun berakhir. Nah, yang ketujuh, pertemuan menuju kehancuran. Nah, di preview episode selanjutnya di mana acara puncak festival di malam hari yang berupa panggung pertunjukan akan segera dimulai. Para tamu mulai berdatangan ke panggung acara, termasuk para warrior dan calon warrior. Falco tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Dia mengajak Rainer untuk mengikutinya. Di sini Falco mengajak Rainer untuk bertemu dengan seseorang yang akhir-akhir ini sering berbicara dengan Falco. Ya, siapakah dia? Nah, siapa lagi kalau bukan Eren Yeager. Rainer sangat terkejut melihat Eren yang ternyata sudah menyusup ke Marley. Sementara Eren hanya bisa mengatakan sudah 4 tahun ya sob. Disinilah Eren ingin menyerahkan kursi main karakter kepada si anak emas, sementara dia sendiri berpamitan untuk menjadi main villain di Attack on Titan. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.